Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita sering kali mendengar bahkan mengucapkan kata-kata akhlak. Satu kata yang mudah diucapkan tapi sangat sulit diaplikasikan. Betapa banyaknya orang yang sangat ingin memiliki akhlak yang mulia, tapi mereka menemukan banyak kendala ketika ingin mewujudkannya. Salah satu di antara cara agar kita terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia adalah mengetahui keagungan dari akhlak ini, mengetahui betapa banyaknya keuntungan dan keistimewaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga setelah mengetahui itu kita terdorong, termotivasi untuk memiliki akhlak yang mulia tersebut, dan juga mengetahui bahaya dan kerugian apabila akhlak kita buruk. Sehingga dengan hal itu kita selalu ingin menghindari keburukan akhlak ini. Nah, di antara satu keuntungan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah kita akan memperoleh kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang sahih, beliau menyatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safasifaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha indah dan sangat mencintai keindahan, juga mencintai ketinggian akhlak dan membenci keburukan akhlak. Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa akhlak yang mulia itu dicintai oleh Allah dan dicintai pula orang-orang yang memilikinya, dan Allah membenci keburukan akhlak dan membenci pula orang-orang yang memiliki keburukan akhlak. Berdasarkan hal itulah, maka tidaklah heran apabila Rasul alaihi salatu wassalam sebagai orang yang oleh Allah Azza wa Jalla dinyatakan memiliki akhlak yang mulia dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini, hai Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Saking agungnya, Allah pun menyatakan bahwa dalam pribadi beliau itu ada contoh yang sangat baik bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi SAW itu contoh dan tauladan yang sangat baik bagi kalian semua. Nah, Nabi SAW yang oleh Allah dikatakan memiliki akhlak yang agung, contoh bagi seluruh umat manusia, ternyata beliau pun selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dianugerahi akhlak yang baik dan dihindarkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Dalam salah satu doa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke akhlak yang sangat baik, karena tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada kemuliaan akhlak kecuali Engkau, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada seorang pun yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini doa Nabi SAW, minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberi hidayah kepada beliau untuk memiliki akhlak yang mulia, dan minta agar
dipalingkan, dijauhkan sejauh-jauhnya dari keburukan akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang juga sahih, Nabi SAW pun pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, hawa nafsu, dan amal-amal atau penyakit-penyakit yang sangat buruk. Ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar Allah Azza wa Jalla selalu membimbing beliau untuk berada di atas akhlak yang mulia dan dipalingkan dari keburukan akhlak, karena ternyata kemuliaan akhlak mengundang kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya keburukan akhlak mengundang kebencian dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Kalau muncul pertanyaan, apa sih untungnya kalau seseorang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Tentu saja semua orang punya jawabannya. Jangankan dicintai oleh Allah, raja di raja, penguasa semesta alam, dicintai oleh sesama manusia saja sudah sangat menguntungkan, sudah sangat membahagiakan, sudah merasa kita ini ada harga dalam kehidupan di dunia ini. Apalagi bila yang mencintai kita itu Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara keuntungan orang yang dicintai oleh Allah diterangkan dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Azza wa Jalla menyatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani fa'ataituhu wa la in ista'adhani la'idhannahu. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah orang itu akan bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itu dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku berikan perlindungan. Coba bayangkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini, pemirsa yang budiman. Orang yang dicintai oleh Allah, dia akan mendengar dengan pendengaran Allah. Dia akan melihat dengan penglihatan Allah. Dia akan bertindak dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan melangkah dengan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Semua permohonannya akan dikabulkan. Dan ketika dia membutuhkan perlindungan tanpa harus diminta, Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan perlindungan kepadanya. Ini hanya cuil atau sebagian kecil dari keuntungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai. Dan orang itu dicintai, salah satu penyebabnya adalah karena orang itu memiliki kemuliaan akhlak. Makanya Allah Azza wa Jalla mencintainya dalam kehidupan dunia ini sampai ke kehidupan di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya dan memberikan hidayah kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan dijauhkan dari keburukan-keburukan akhlak, sehingga kita memperoleh keuntungan yang sangat agung dan besar baik di dunia ini maupun di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.